Putri Ayu Kenanga Gunawan. Iya. Semalaman hal yang saya pelajari adalah namanya Mbak Sahara. Panjang Iya. ya. Oke, Mbak Sahara lulusan kesehatan masyarakat ya. Iya, betul. Kesehatan masyarakat di Universitas Udayana ya. Betul. 2023. Iya, lulus 2023. Fokusnya di apa? Environmental Health, ya. iya. Jadi kesehatan lingkungan. Betul. Fokusnya di air. Iya. Bener ya? Betul. Oke. Dengan GPA yang benar-benar outstanding. Jadi Mbak Sahara memang seorang wanita ya. Wanita muda yang wanita muda yang punya prestasi. Jadi kalau saya lihat CV Mbak Sahara itu benar. Jadi dari organisasi memang, banyak banget organisasi yang diikuti ya. Lalu prestasinya Mbak Sahara itu luar biasa. Nah, seperti apa Mbak Sahara ini? Oke. Kalau di lingkungan ya. Seperti itu. Oke, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sahara. Tadi udah disebutin ya, panjang banget namanya emang. Dan anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, orang tua memberikan nama yang memang panjang. Dan selama berkiprah di kuliah, memang concernnya di kesehatan lingkungan. Di fakultasnya Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana. Nah, selama ini memang banyak aktif di berbagai organisasi. Yang memang terutama di bagian lingkungannya. Kalau saat ini ada di Balyut Parliament for Water. Nah, organisasi ini emang concernnya di air, isu air gitu. Dan memang ada tersebar di 40 negara, Pak. Jadi makanya kenapa mungkin levelnya sudah cukup matang di tingkat internasional gitu. Dan untuk organisasi lainnya kebetulan saya juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam yang memang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman saya emang banyaknya kalau dari nasional itu dari HMI-nya, kalau dari internasional dari Balyut Parliament for Water gitu. Kemarin waktu acara internasional ya, World Water Forum ya. Iya. Kayaknya Mbak Sahara juga terlibat di situ ya. Betul. Jadi kalau misalkan BYPW kita singkatnya itu ada di naungan bawahnya itu namanya International Secretariat for Water, Pak. Dan ISW ini emang sudah mengikuti World Water Forum selama kurang lebih 15 tahun lebih lah. Makanya kenapa pada saat di WWF waktu di Bali kemarin itu cukup andil besar karena kita yang salah satu mobilisasi massa untuk youth-nya, untuk pemudanya yang memang concern di lingkungan dan air khususnya. Itu kegiatan Water Forum itu presiden ya yang datang, terus ada beberapa menteri, saya lihat kemarin ada Pak Sandiaga Uno, ada Elon Musk juga ya kalau nggak salah. Iya, betul. Elon Musk memang concern banget ya masalah isu-isu air, terutama di kita ya di Indonesia memang wilayahnya sebagian besar adalah air. Iya, gitu. benar banget, Pak. Udah muda, cantik, terus ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Peduli lingkungan, ya, bukan ramah lingkungan. Kita bahas ini ya, bahas sedikit mengenai BPJS Kesehatan ya. Dengan Mbak Sahara ini sebagai kaula muda ya, Gen Z or millennial. I'm Gen Z. Kalau saya Gen baby boomers. Baby boomers. Sebagai Gen millennials ya. Program JKN itu mungkin di luar mungkin masih bingung ya. Apa itu JKN, apa itu BPJS Kesehatan, apa itu KIS, ya, apa itu IKN lah. Itu. Jadi sebenarnya itu semua berbeda. Jadi JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah program Mbak Sarah. Kalau KIS itu adalah kartu identitasnya, kartunya KIS. Kalau BPJS Kesehatan itu adalah badan yang mengelola si program JKN itu. Nah, menurut Mbak Sahara sebagai Gen Millennials, BPJS Kesehatan itu seperti apa sih? Atau program JKN lah gitu. Oke, jadi kalau dari sudut pandang saya ya, jadi ini disclaimer karena kebetulan orang tua ASN, jadi dari bayi itu udah di cover sama BPJS gitu, karena mungkin mitranya pemerintah kan di BPJS Kesehatan ya Pak. Jadi dari kecil emang kalau sakit selalu pakai BPJS di vaskes tingkat pertama sampai tingkat lanjutnya gitu. Dan kalau dari sudut pandang milenial ya, memandang program JKN seperti apa itu
saya anggap sangat penting. Kenapa? Karena kan di setiap masa itu Pak pasti ada case-nya, pasti ada disease-nya yang emang related. Misalkan contoh di Gen Z dan milenial, kebetulan saya Gen Z. Oh, Gen Z ya? Bukan Saya Gen Z, millennial, sorry. Saya di atas 96, 2000 saya kelahiran Pak. Nah, betul banget Pak. Di era sekarang kan banyak juga penyakit yang justru lebih ke kronis. Betul. Kayak misalkan di sedentary life yang sekarang sedang banyak ya diidap oleh milenial dan Gen Z, artinya kita kerja tuh baik duduk, jarang Betul. banget ada aktivitas fisik dan lain sebagainya, dan itu kalau menurut penelitian emang meningkatkan risiko untuk penyakit kronis kayak misalkan jantung, kemudian hipertensi, obesitas dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, penyakit yang biasa diidap ya sama milenial dan Gen Z ini kan penyakit mental health ya. Bahkan lebih dari 19 juta orang di Indonesia itu mengidap penyakit mental. Betul. Kenapa kemudian kita bisa dan harus memandang bahwa JKN itu penting? Karena JKN ini bukan hanya mengcover ketika kita sakit, tapi mulai dari preventif, promotif, kemudian kuratif sampai rehabilitatif itu dia bisa nge-cover itu gitu. Ini contoh real ya Pak. Jadi teman saya punya penyakit mental. Dan dia datang dari keluarga yang emang bisa dibilang middle to low lah. Untuk kayak biaya kesehatan mental itu kayaknya cukup mahal. Sekali dia rehabilitasi aja bisa 300, 400, itu cuma 1 jam gitu. Dan ketika dia tahu ternyata BPJS itu nge-cover, dia ngerasa cukup terbantu. Sampai saat ini obatnya itu ditanggung sama BPJS juga gitu. Itu sampai di saat ini dia udah cukup stabil lah dari segi emosi gitu. Dan menurutku kenapa kemudian kita perlu ya untuk kemudian ke JKN, karena JKN itu asuransi yang cukup murah karena memang kan prinsip gotong royong. Dan itu udah hampir seluruh masyarakat Indonesia pakai itu, 90% lebih ya Pak. Jadi biayanya tuh nggak terlalu mahal untuk kita bisa dapat akses pelayanan kesehatan yang cukup adil lah gitu. Kemarin baru share sama Pak Dirut kami, jadi di BPJS Kesehatan itu ada penyakit katastrofi. Jadi memang penyakit yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan ada 8 terbesar lah. Salah 4 ya, salah 1 ya. Jadi ada namanya KJSU. KJSU itu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Jadi uronefrologi itu salah satunya adalah gagal ginjal ya. Jadi pengobatan cuci darah ada di sana. Dan sebetulnya betul tadi kata Mbak Sahara. Jadi keempat penyakit ini sebetulnya udah nggak memandang usia lagi. Iya, benar banget. Sekarang kalau kami berkunjung ke rumah sakit, yang melakukan cuci darah itu anak-anak muda. Bukan anak muda ya, masih usia produktif lah, masih muda. Kalau dulu mungkin kesannya cuci darah itu orang tua, tapi sekarang enggak. Memang trennya itu lagi kebalik gitu kan. Sekarang yang masih muda sudah melakukan cuci darah, terus serangan jantung. Kita nggak sedikit ya dengar berita masih muda udah kena serangan jantung. Sebenarnya kan itu penyakit itu timbul, itu sumbernya bisa dari pola hidup kita, pola hidup sehat kita gitu. Nah, makanya memang penting juga nggak cuman orang tua, tapi memang harus dari bayi. Dari lahir memang harus sudah memiliki JKN. Gitu kan. Salah satunya sakit, siapa yang tahu sih gitu kan. Saya juga gitu. Saya punya pengalaman juga tuh. Ketika merasa diri baik-baik saja, tiba-tiba sakit dengan biaya tinggi gitu kan. Kemarin aja sampai biaya yang saya tahu sampai 80 juta. 80 juta di hari itu, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Pak Ustadz bilang. Gitu kan. Makanya memang program JKN ini penting banget lah, khususnya untuk teman-teman muda ya. Gitu. Terus kalau misalnya Gen Z sama milenial itu ya, mereka itu kan udah nggak mau repot ya. Saya juga mungkin saya Gen apa Arif saya ini, baby boomers ya. Mungkin untuk Gen milenial sama Z, mereka kan sudah pengen sesuatu itu serba cepat ya. Gitu kan. Terutama kalau di BPJS Kesehatan itu mengenai pelayanannya. Jadi kalau sekarang salah satu inovasi dari kami di BPJS Kesehatan itu
kita sudah punya mobile JKN. Jadi kemarin Mbak Sahara juga sempat ya punya pengalaman penggunaan mobile JKN itu. Salah satunya di antrian online ya. Nah kayak gitu. Memang dalam mobile JKN itu ada beberapa fitur ya. Jadi fiturnya banyak sekali mengenai pelayanan untuk si peserta itu. Ya salah satunya di Antro gitu kan. Terus di mobile JKN kita juga bisa ubah data. Gitu, bisa ubah data di situ. Misalnya mau ganti NIK, mau ganti nama, misalnya namanya salah nih kan. Kalau ganti istri, ganti suami itu nggak bisa. Harus nikah dulu. Harus nikah dulu. Terus misalnya mau ngecek keaktifan, aktif atau enggak saya di program JKN bisa juga di situ. Atau mau lihat kartu, jadi kita di BPJS Kesehatan sudah mengoptimalkan kartu digital. Gitu kan. Salah satunya ya di mobile JKN itu. Terus tapi untuk saat ini kalau mau berobat nih peserta JKN itu cukup menggunakan si KTP. IKTP. Cukup pakai NIK itu sudah bisa dibayar. Gitu Mbak Sahara. Terus kalau kemarin itu saya lihat di postingannya Mbak Sahara itu lagi bermain-main nih sama bule-bule. Boleh lah cerita sedikit itu ngapain tuh sama bule-bule khusus di Bali ya? Iya, di Bali. Ya, jadi kemarin tuh sebenarnya banyak banget teman-teman yang penasaran sama hidup aku tuh seperti apa sih? Apakah kayak ada istirahatnya kah? Ataukah kayak ada main-mainnya kah? Terus kayak gimana sih bisa di titik sekarang? Makanya aku mulai share-share tentang pengalaman aku yang mungkin bisa banyak orang tiru juga gitu. Dan kemarin emang selama mungkin 1 tahun terakhir itu banyak banget punya teman dari luar negeri gitu, dan banyak banget orang yang nanya gimana sih caranya. Akhirnya aku share aja, dan itu tumbuh secara organik ya, jadi nggak ada yang dibuat-buat kayak pengen ketemu atau segala macam, nggak. Tapi kita banyak ketemu di volunteers, misalkan kayak baik volunteers lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian di conference internasional. Jadi itu banyak banget gitu, dan ternyata banyak juga feedbacknya yang akhirnya aku dapat. Gimana sih misalkan kita bertukar pikiran ya Pak, gimana kayak lingkungan di sana, gimana sih kesehatan di sana tuh berjalan dan sebagainya, gimana sih pemerintah itu bisa mengcover untuk kesehatan mereka di negara mereka. Dan akhirnya di situ akhirnya komparasi, dan memang sebetulnya kita kan nggak bisa ngebandingin ya Pak, karena setiap negara punya amunisi yang beda, punya sumber daya yang beda juga gitu. Dan kita patut bersyukur ya bahwa hari ini Indonesia punya BPJS Kesehatan yang memang mengcover itu untuk bahkan kelas terkecil sekalipun ya, yang mungkin kita misalkan penghasilan let's say cuma 500.000 per bulan gitu, dan itu udah kita bisa dapat pelayanan BPJS Kesehatan. Dari situ akhirnya kayak saya berpikir bahwa oh ternyata di luar negeri itu seperti ini karena ini, di Indonesia itu seperti ini karena ini. Dan menurutku dengan jumlah penduduk yang banyak, buatku ya pemerintah tuh udah cukup responsibel atau tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya. Walaupun kita patut akui bahwa hari ini kita belum bisa disubsidi secara 100% teman-teman, tapi kita perlu dan patut bangga lah sama pemerintah dan juga BPJS yang udah seminimal mungkin lah Pak untuk bisa ngasih keadilan kesehatan itu yang mungkin hak semua orang. UI UX-nya pas saya coba ya Pak, sekitar udah 1 bulan terakhir pakai BPJS, itu cukup friendly user sih, jadi nggak yang terlalu susah untuk kita paham ngekliknya ya. Bahkan waktu di RS itu saya ngelihat ada bapak-bapak mungkin umurnya udah 60 ke atas, dia aja pakai BPJS Mobile tuh rasanya gampang aja kok gitu. Dan itu cuman soal waktu dan gimana kita praktekin aja sih Pak. Betul. Ya. Sebenarnya kalau misalnya WNA itu mereka bisa juga jadi peserta JKN ya. Jadi untuk WNA yang sudah stay di Indonesia dan bekerja minimal 6 bulan, itu sebenarnya mereka sudah bisa. Udah bisa dapat asuransi BPJS-nya. Sudah bisa dapat jaminan kesehatan dari BPJS. Kemarin udah banyak juga tuh. Banyak, ya? Jadi kita itu memang kunjungan ke rumah sakit itu nggak sedikit terutama di daerah Kuta tuh. Jadi kita minta juga testimoni mereka, memang mereka cukup puas lah dengan BPJS Kesehatan ya, dengan jaminan kesehatan nasional itu. Memang kita lagi sasar itu ya, lagi menyasar, maksudnya
bule loh, Iya. WNA gitu kan, bisa menggunakan BPJS Kesehatan, kenapa kita enggak gitu. Fun fact-nya nih, Iya. jadi ada yang namanya Universal Health Coverage ya, jadi UHC. Sebuah negara bisa disebut Universal Health Coverage ketika mereka memiliki kepesertaannya, bukan kepesertaannya, menanggung atau menjamin kesehatan Warga negaranya. warga negaranya itu minimal 95%. 25%. Jadi sekarang Indonesia itu sudah mengcover 98% warga negaranya tuh. Tangan tuh luar BPJS. Jadi 98% lah, 98%. 98% sekian-sekian. Nah, kalau kita lihat ya, jadi BPJS Kesehatan itu sekarang sudah 1 dekade. 1 dekade. 10 tahun ya. 10 tahun ya. Sudah 10 tahun BPJS Kesehatan berdiri. Dalam 10 tahun ini Indonesia itu sudah dapat penghargaan si UHC ini dari ISA ya, International Social Security Award yang luar biasa. Kemarin Presiden ISA-nya datang langsung ke Indonesia, jadi anggotanya itu ada 100 lebih negara ya. Jadi Presiden ISA-nya langsung ke Indonesia, beri penghargaan yang diterima oleh Wakil Presiden. Lalu ternyata di Indonesia 10 tahun itu sudah bisa mendapatkan UHC gitu. Kalau di negara lain ya, kita misalnya negara Jerman ya, dari Jerman itu mereka butuh puluhan tahun, bahkan di negara lain itu sampai ratusan tahun. Makanya Indonesia ini luar biasa ya. Atau dalam 10 tahun 98% warga negaranya sudah bisa dijamin. Ya, terus tadi mengenai mobile JKN memang ya mungkin semua aplikasi pasti selalu ada kendala ya, termasuk di mobile JKN. Jadi kalau misalnya mobile JKN kita sedang trouble atau misalnya sedang maintenance, sebetulnya ada kanal lain nih, Mbak Sahara, bisa melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi nanti peserta bisa menghubungi WhatsApp kami di 08118 165 165. Nah di situ di Pandawa, jadi nanti pesertanya tinggal bilang misalnya selamat pagi atau apa, nanti akan dibalas oleh robot. Gitu kan. Jadi nanti di dalam Pandawa ada 3 pelayanan tuh, ada administrasi, ada informasi, sama ada pengaduan. Gitu. Mungkin termasuk pengaduan aplikasi ya, atau pengaduan apa. Ya, misalnya Mbak Sahara mau tadi sebetulnya hampir sama dengan fiturnya mobile JKN. Misalnya mau ubah identitas, gitu kan, atau misalnya mau cek kepesertaan saya aktif atau enggak gitu, atau mau minta VA misalnya untuk pembayaran, itu bisa juga di Pandawa. Jadi Pandawa itu sebetulnya bisa diakses 24 jam, cuman dapat kami layani itu dari Senin sampai Jumat, itu jam 8 pagi sampai jam 17 maksudnya. 17 berarti jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Itu nanti akan dibalas. Kan? Itu bisa lah. Jadi masih inline lah sama gen milenial ya, yang jangan hanya Mobile Legend aja ya. Tapi mobile JKN. Gitu kan. Di BPJS Kesehatan juga sebenarnya kami punya program ini Mbak Sarah, OSR, Organization Social Responsibility. Mungkin kalau di perusahaan lain namanya CSR ya, karena kami bentuknya badan, namanya menjadi organisasi, organization gitu. Kita juga concern sama lingkungan. Kalau kita kemarin mengenai lingkungan ini menanam apa mangrove ya, mangrove di benua tuh, tapi seru juga ya. Kalau yang berhubungan dengan lingkungan itu memang seru. Jadi kita pegawai di Denpasar, BPJS Kesehatan Denpasar, itu semuanya nanam mangrove. Jadi selain kita peduli lingkungan, itu juga jadi obat itu. Obat mental gitu ya. Gitu. Ada hubungan sama mental health. Nah, mengenai mental health, jadi di website kami, di website BPJS Kesehatan itu ada screening juga, screening mental health namanya. Jadi di situ bisa dilihat tuh
kesehatan mental kita itu sampai di mana atau segimana gitu kan. Selain screening mental health, ada juga namanya screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan tuh yang masih berhubungan dengan KJSU tadi. Gitu. Jadi nanti Mbak Sahara boleh dicoba ya. Di dalam screening riwayat kesehatan itu nanti ada beberapa pertanyaan itu untuk ngecek tuh sekiranya Mbak Sahara itu punya risiko penyakit enggak sih, terutama penyakit jantung, gagal ginjal, hipertensi gitu kan. Nanti ada beberapa pertanyaan, contohnya apakah Anda sering meminum kopi 10 kali sehari ya, gitu ya. 3 kali sehari atau segimana gitu kan. Terus bagaimana kita konsumsi garam dalam 1 hari ya, pertanyaan seperti itu. Nanti hasilnya itu akan keluar. Apakah Mbak Sahara ini punya resiko hipertensi, diabetes atau gagal ginjal, itu ada gitu kan. Kalau misalnya semua rendah, dan mudah-mudahan rendah semuanya itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya peserta memiliki risiko sedang sampai tinggi, itu bisa langsung ke FKTP masing-masing ya. Itu langsung bisa dikonsultasikan. Atau nanti ada WhatsApp blast dari kita, dari BPJS Kesehatan, ke si peserta yang punya risiko itu, mulai dari sedang ya sampai berat. Jadi itu harus segera dikonsultasikan. Jadi selain konsultasi, kembali lagi pola hidup sehat, gitu kan. Itu rekomendasi dari kita di BPJS Kesehatan. Jadi selain untuk pengobatan ya, biasanya kan mindset kita BPJS Kesehatan itu untuk dipakai berobat nih, gitu kan. Enggak juga. Jadi BPJS Kesehatan itu punya promotif preventif ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat penggunaan BPJS itu banyak banget tuh. Dalam 1 hari itu bisa sampai 1,6 juta pelayanan. Kalau kita kan, oh berarti BPJS Kesehatan ini bermanfaat nih buat masyarakat. Tapi di satu sisi, ternyata dalam 1 hari itu banyak banget orang yang sakit gitu kan. Nah, di kami juga di BPJS Kesehatan bagaimana supaya memang masyarakat ini tetap sehat gitu kan. Punya pola hidup sehat yang baik. Jadi bener banget Pak, pas Bapak bilang kayak ternyata BPJS itu concern di preventifnya ya, akhirnya di pencegahan kalau misalnya teman-teman lebih familiar. Jadi di pencegahannya, dan aku baru tahu juga ternyata ada screeningnya ya Pak ya. Ada screening riwayat kesehatan. Riwayat itu bisa diakses di mobile JKN. Mobile JKN lagi dan lagi mau satu genggaman. Bener banget. Jadi aku ingat salah satu dosen, dia ngajar ekonomi kesehatan di UNUD. Beliau kayaknya udah doktor, sekarang kemarin ngambil PhD. Habis itu dia bilang bahwa Indonesia itu, masyarakat Indonesia ya mostly masih punya pola pikir tuh yang sebetulnya salah tentang pelayanan kesehatan ya. Misalkan ya contoh rumah sakit ya, mereka mikir bahwa rumah sakit itu ya rumahnya untuk orang-orang sakit gitu. Padahal rumah sakit ya bukan cuma untuk orang sakit, orang sehat pun yang mau ngecek kesehatan itu sangat diperbolehkan untuk bisa menjaga stabilitas kesehatannya gitu. Dan ternyata JKN ya, khususnya di mobile JKN itu ternyata udah ada untuk screening itu juga bahkan ya Pak. Selain fisik, mental juga ada. Mental juga jadi ada. memang tren milenial Z sekarang, gitu. Dan sekarang itu memang udah ke mental health ya. Mungkin di zaman saya dulu masih muda itu masih nggak terlalu lah ke mental health ya. Tapi sekarang mungkin dengan teknologi, medsos gitu, mental health masyarakat tuh udah mulai terganggu. Nah, ketika kita punya mental health yang kurang baik, itu kan akan mempengaruhi fisik kita juga. Betul banget sih Pak. Gitu loh. Jadi kita memang harus punya banyak cara ya untuk maintenance mental health kita, healing ya. Betul. Dan bagusnya ya teman-teman, ini saya pelajarin juga waktu kuliah. Saya sempat nanya ke dosen saya bilang, kenapa sih BPJS itu kayak kita kasarannya kayak ngebayarin orang sakit, tapi kita yang sehat itu juga kadang nggak pakai BPJS-nya. Misalnya kita udah ngejaga kesehatan nih, sedangkan teman kita ngerokok terus dan sebagainya, udah di preventif dan sebagainya. Terus aku bilang, kenapa nggak ya kita nabung terus untuk diri kita sendiri, dia nabung untuk diri dia sendiri. Terus akhirnya pas dijelasin, akhirnya saya paham bahwa konsep gotong royong itu sangat penting dalam asuransi ya teman-teman. Kalau misalkan kita, misal contoh,
konsep berpikirnya bahwa kita nabung sampai mungkin ya sampai 80 juta pun itu entah nyampe entah enggak ya Pak. Tapi dengan gotong royong ini karena kita nggak pernah tahu musibah datangnya kapan. Entah kita yang sakit, yang udah jaga kesehatan aja belum tentu dia sehat terus gitu. Dan ketika ada hal-hal nggak terduga dan sistemnya itu menabung, karena di Singapura gitu Pak. Dia sistemnya itu kan menabung untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri gitu. Dan di Indonesia nih bagusnya itu sistem gotong royong. Jadi yang ibarat kata tuh kita subsidi silang ya Pak. Jadi kita membantu yang tidak mampu, dan ketika kita pun punya musibah, dia siap untuk menanggung kita juga gitu. Jadi konsep berpikir yang menurut saya pribadi itu satu prinsip yang mungkin nggak semua negara tuh bisa terapin. Makanya ketika BPJS bisa ngedapetin UHC atau Universal Health Coverage yang emang ada award-nya, itu menurut saya pribadi satu hal yang patut diapresiasi ya teman-teman, karena yang emang susah banget Pak untuk bisa nge-cover semua, apalagi Indonesia kan masuk 3 besar untuk kependudukan terpadat di dunia gitu. Betul. Bayangin loh, untuk bisa nge-cover semuanya, dapat kesehatan, dapat pelayanan kesehatan itu nggak mudah untuk bisa orang tuh bayar. Asuransinya pasti ada macet-macetnya dan sebagainya kan Pak. Cuman saat ini udah 98%, itu luar biasa banget sih Pak. Kelas 1, 2, 3 itu perbedaannya itu hanya di fasilitas. Bukan berarti kelas 1 operasinya jahitannya 5 cm, kelas 3 100 cm kan bukan gitu. Tapi sebenarnya hanya perbedaannya di fasilitas rawat inap. Yang misalnya dalam satu ruangan kelas 1 ada 4 bed atau 2 bed. Kelas 3 kan ya lebih dari itu. Terus jumlah obat itu sama sebetulnya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan perawatan gitu. Dulu tahun 2021 Pak, saya kan di Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, jadi di nasional. Kita ngekaji juga tentang bagaimana sih JKN itu bisa mendistribusi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ingat tentang pada saat itu ada isu untuk penyamaan kelas. Jadi pada saat itu isunya tuh naik bahwa seharusnya kesehatan itu nggak boleh loh ada kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, karena kesehatan itu hak asasi manusia yang nggak boleh dibedakan antara satu manusia dan manusia lain gitu. Dan ternyata ketika kita menelisik lebih jauh, BPJS itu menurut kami ya, dari sudut pandang kami itu sudah cukup adil untuk memberikan kesehatan itu gitu, bahwa dia hanya membedakan fasilitas kelas. Fasilitas kelas ini hanya untuk rawat inapnya aja ya Pak. Jadi dari segi pengobatan dan sebagainya itu sama teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa semua orang dapat haknya, cuman memang ada kapasitas untuk ruangan ini kita berikan mungkin ya Pak ya, untuk yang kelas 1, 2, dan 3 itu ada perbedaan di segi fasilitasnya. Tapi dari segi pengobatan dan sebagainya nggak ada perbedaannya kan Pak. Gitu. Itu bener banget. Kan sesuai kemampuan juga gitu kan. Kalau misalnya di kelas 1 mampu ya silakan gitu kan, di kelas 1. Tapi kalau nggak bisa silakan di kelas 2 atau di kelas 3 gitu. Ya gitulah. Memang bukan karena saya pegawai BPJS Kesehatan ya. Tapi memang adanya JKN ini benar-benar bermanfaat. Dulu saya SMA kena demam berdarah. Itu kan belum ada tuh BPJS Kesehatan. Kena demam berdarah, saya dirawatnya di rumah. Obatnya apa? Jus jambu. Gitu kan. Selain jus jambu, jus cacing. Kita sama-sama orang Sunda ya. Jus cacing bener. Saya di rumah di Bandung itu masih tren adanya jus cacing. Jus cacing, benar. Ada minum jus cacing itu, tapi semu juga. Sakit panas itu kan biasanya jus cacing. Ya saking gitu kan. Dulu kita mau berobat aja saking takutnya mahal gitu ya, kan. Mahal dan mahal gitu. Nah kalau sekarang nggak perlu khawatir lah. Anak saya batuk, pilek gitu kan langsung ke vaskes tingkat pertama. Jadi sebenarnya banyak juga sih peserta yang masih penyakitnya masih ringan ya, kategori ringan, itu langsung ke rumah sakit. Kan abis itu ditolak, terus mereka protes gitu kan. Iya, biasanya kayak gitu ya Pak. Itu masih banyak sih yang cuman yang perlu diakui juga ya Pak. Iya, jadi memang yang harus kita semua ketahui. Jadi untuk misalnya untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu memang harus berjenjang. Dimulai dari vaskes tingkat pertama dulu. Itu dilihat dulu tuh sama dokternya, apakah bisa diobati di FKTP atau memang harus dirujuk nih ke rumah sakit gitu kan.
Kalau memang misalnya harus dirujuk ya dokter di FKTP akan merujuk langsung gitu kan. Kecuali kasusnya darurat gitu kan. Kalau darurat itu peserta atau Mbak Sahara nanti itu bisa langsung ke rumah sakit gitu kan. Misalnya demam tinggi atau misalnya pendarahan gitu kan yang tiba-tiba itu boleh langsung. Jadi ada beberapa kategori lagi untuk kegawat daruratan yang bisa langsung ke rumah sakit. Iya. Kita sih titip ya Iya. ke Mbak Sahara ya, mungkin nanti yang banyak berorganisasi gitu, mungkin titip juga dengan program JKN ini gitu kan, supaya ya mungkin edukasi loh, program JKN ini penting loh gitu bantuannya. Cuman satu juga sih Pak titip ya mungkin dari BPJS Kesehatan karena saya lihat juga influencer di bidang kesehatan tuh kan nggak banyak ya Pak. Dan mungkin dengan adanya mobile JKN yang perlu adanya sosialisasi juga rasanya penting untuk bisa nge-influence orang-orang bahwa yaudah ayo kita bareng-bareng nih pakai mobile JKN untuk saling evaluasi juga ini kurangnya di mana dan sebagainya biar tahu nih si mobile JKN itu emang betul-betul bisa dipakai semua orang dan bisa ngebantu semua orang dalam kita pakai atau kita dapat pelayanan dari BPJS ya sih Pak. Karena kemarin juga banyak yang kayak agak kaget, kok Sarah nge-influence tentang BPJS gitu. So aku bilang iya bla 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 bla. Karena emang nggak banyak yang tahu tentang mobile JKN ini. Biasanya mereka datang bawa kartu ya udah ambil antrian gitu. Dan ternyata akhirnya mereka banyak yang tahu tentang ternyata mobile JKN itu banyak banget fiturnya dan sebagainya gitu. Sebenarnya teman-teman mungkin ini sedikit juga ya cerita ya Pak. Walaupun kayak mungkin dari BPJS manggil untuk dibantu influence, tapi di sana tuh akhirnya aku banyak belajar teman-teman bahwa menurutku ya BPJS cukup fleksibel dan memberikan aku ruang untuk berekspresi. Misalkan kayak betul-betul trial and error. Kayak kemarin tuh sempat banyak dibantu juga. Misalkan kemarin saya sempat susah untuk registrasi. Kemudian akhirnya sama Mbak yang di pojok JKN itu dibantu untuk ternyata harus ada pulsanya dulu gitu untuk registrasi. Karena kan nggak semua orang tahu bahwa SMS masuk tuh ada yang pakai pulsa, ada yang enggak. Akhirnya dia bantu dan sebagainya. Dan teman-teman kalau ada kendala itu bisa ke pojok JKN ya Pak. Kalau misalkan di setiap rumah sakit, mungkin aku nggak tahu ada atau enggak, tapi kemarin di Bali Mandara itu ada. Dan dia cukup sangat pelan-pelan lah mengajarkan gitu. Jadi mungkin ya makanya kenapa orang-orang tua di sana juga gampang untuk pakai karena cukup cekatan aja sih yang di pojok JKN gitu. Kayak ngajarin satu-satu. Ini nanti ini ya Mbak, ini gini. Jadi kayak jangan takut untuk kalau ada kendala dan kalau ada evaluasi juga nanti disampaikan ya Pak. Pasti. Bukan untuk akhirnya kayak menjatuhkan ini BPJS seperti ini karena buatku negara ini sedang berproses gitu. Kalau misalkan kerja kita cuma protes buat apa gitu. Jadi kayak kita harus betul-betul saling memajukan lah ya pas satu sama lain. Bukan berarti Saling karena beri masukan. iya benar, bukan berarti karena Bapak di pihak pemerintah terus akhirnya kayak ya udah gitu dibiarin aja dan sebagainya gitu. Dan buatku ketika negara ini masih berproses dan terus berprogres ya kita kerjanya jangan cuma protes gitu, cuma kasih tahu dan sebagainya. Itu Sebenarnya kalau di rumah sakit itu ada BPJS 1, Mbak. Oh, BPJS 1 Jadi ya. BPJS siap membantu. Jadi di rumah sakit minimal 7 titik itu ada call center, PIC yang bisa dikontak baik dari rumah sakit atau BPJS Kesehatan. Kalau misalnya ada kendala pelayanan di rumah sakit itu bisa hubungi di situ. Mungkin itu yang dihubungi ya di BPJS satunya itu. Ya, terakhir ya, harapan Mbak Sahara nih tentang program JKN ya di BPJS Kesehatan itu seperti apa nih? Atau masukan? Kalau dari saya pribadi, harapan saya ke depan untuk BPJS Kesehatan yang programnya namanya JKN ya, semoga nanti dalam waktu singkat dan cepat, sesingkat-singkatnya sudah bisa meng-cover 100%, karena tinggal 2% lagi. Terus yang kedua, mungkin bisa banyak program preventifnya, karena saya terlahir dari public health, yang kita paham bahwa anggaran untuk kuratif ini jomplang banget, kayak perbandingannya itu 8:2 sama preventif. Jadi kalau misalkan biasanya program JKN itu banyaknya untuk menanggung yang sakit, harapannya nanti ke depan itu banyak yang preventif, akhirnya yang sakit ini jadi berkurang dan itu kan bisa mengurangi beban negara juga untuk bisa nggak cover hal-hal yang mungkin bisa kita cegah dari hulunya gitu, dari awalnya gitu. Jadi harapannya program-program dari BPJS juga terafiliasi dengan program-program kesehatan di Kementerian Kesehatan dan sebagainya, karena sebenarnya programnya udah banyak, cuman mungkin banyak orang juga yang belum
menerima program itu gitu, karena ya mungkin nggak bisa nge-cover secara keseluruhan. Tapi yang saya tadi bilang, kalau teman-teman tahu Kementerian Kesehatan punya banyak program, dari BPJS juga punya banyak program, dan harapannya semua orang bisa punya pola pikir yang akhirnya berubah tentang apa itu hidup sehat, apa itu hidup sakit gitu. Jadi harapannya ke depan makin banyak orang yang produktif, sehat melalui BPJS Kesehatan ini, dan harapannya 100% orang udah patuh untuk menggunakan BPJS Kesehatan gitu. See you. Terima kasih banyak ya. Iya, makasih banyak, Pak. Biasa.